Wah, bagaimana dong? Saya kan nggak ada turunan kepemimpinan. Saya kan orang biasa, tidak punya darah leadership. Tidak usah khawatir. Apabila kita lihat penelitian tadi, masih ada 70% kesempatan kita untuk mempelajari leadership skill, ya, guna menjadi pemimpin yang efektif dan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di acara Leadership Inspiration. Para leaders, saya ingin mengajukan 3 pertanyaan ringan kepada Anda. Pertanyaan pertama, sejauh ini bagaimana perjalanan Anda menjadi seorang leaders? Mengasihkan? Membahagiakan? Memberdayakan? Atau membuat Anda stres dan hidup dalam tekanan? Kira-kira yang mana? Silahkan direnungkan ya. Pertanyaan kedua, seperti apakah Anda di mata anggota tim dan superior Anda atau atasan Anda? Apakah keberadaan Anda dirasakan oleh mereka? Atau adanya Anda sama dengan tidak adanya? Kira-kira yang mana? Dan pertanyaan yang ketiga, sejauh apa Anda telah menerapkan leadership dalam kepemimpinan Anda? Sejauh ini Anda memerankan diri sebagai seorang pemimpin atau hanya sekedar pimpinan? Bagaimana jawaban Anda? Saya tidak akan menghakimi bagaimana kondisi Anda saat ini. Saya rasa Anda lah yang paling mengetahui bagaimana dinamika yang terjadi. Justru kali ini saya ingin mengajak Anda melihat kembali ke akarnya. Lah, maksudnya apa kembali ke akarnya, Pak Jamil? Ya, bukankah kita sudah cukup sering mendengar istilah leadership? Tidak sedikit biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendanai program leadership. Baik ketika Anda masuk di perusahaan di mana Anda bekerja sekarang, maupun ketika Anda sudah mencapai level yang tertinggi di perusahaan Anda. Sebenarnya, apa makna dari leadership? Tentu banyak jawabannya. Ya, saya sendiri lebih senang menggunakan definisi menurut Warren Bennis. Ya, mengapa kok saya memilih beliau? Karena beliau itu seorang yang sering melakukan studi-studi, riset-riset modern tentang leadership. Jadi terpercayalah ya. Nah, dalam bukunya On Becoming a Leader, Warren Bennis mendefinisikan leadership sebagai kapasitas seseorang untuk menciptakan visi yang mampu menggerakkan, membangkitkan, ya, kemudian menerjemahkannya ke dalam aksi dan mempertahankan ketercapaiannya. Nah, dari definisi ini, leadership bukanlah singular skill, ya, melainkan kombinasi dari banyak soft skill yang dapat membantu ketercapaian visi bersama. Ingat ya, visi bersama, bukan hanya visi pribadi. Oh iya, boleh ya saya mengajukan pertanyaan lagi. Menurut Anda, apakah leadership ini adalah kemampuan bawaan ataukah sepenuhnya bisa dipelajari? Ya, ayo, apa kira-kira jawaban Anda? Apakah memang dilahirkan atau bisa dipelajari? Kira-kira yang mana? Jawabnya, terdapat studi yang dilakukan oleh American Psychology Association yang menemukan bahwa leadership juga dipengaruhi oleh faktor genetik sebesar 30%. Wah, bagaimana dong? Saya kan nggak ada turunan kepemimpinan. Saya kan orang biasa, tidak punya darah leadership. Tidak usah khawatir. Apabila kita lihat penelitian tadi, masih ada 70% kesempatan kita untuk mempelajari leadership skill, ya, guna menjadi pemimpin yang efektif dan hebat. Pada sebuah studi eksperimen yang dilakukan di Universitas Illinois selama 15 minggu, ditemukan bahwa pendidikan leadership atau training leadership dapat meningkatkan kemampuan leadership partisipan secara signifikan. Dari studi ini juga diketahui bahwa partisipan yang paling sukses peningkatannya ialah mereka yang memiliki willingness yang tinggi.
Apa itu willingness? Willingness adalah seberapa termotivasi mereka untuk menguasai dan mengembangkan kemampuan leadership-nya. Ini artinya leadership merupakan kemampuan yang dapat kita pelajari dan kita tingkatkan. Syaratnya kita punya willingness yang tinggi, keinginan yang tinggi, dorongan yang tinggi untuk terus bertumbuh, berkembang menjadi leader yang hebat. Menariknya lagi, leadership ini bukan hanya pembelajaran yang Anda bisa dapatkan di tempat kerja, melainkan juga dipengaruhi oleh perjalanan hidup Anda, ya, yang akhirnya membentuk gaya kepemimpinan Anda. Warren Bennis percaya bahwa leaders dibentuk pula oleh crucible moments, seperti event-event formal, ujian-ujian kehidupan, ataupun tantangan-tantangan besar yang sering dihadapi, ya, dan Anda mampu menaklukkannya sehingga memaksa seseorang tersebut untuk belajar, bertumbuh, dan berpikir berbeda terhadap dirinya sendiri. Namun yang perlu diperhatikan, bukan crucible moments yang berkontribusi begitu saja terhadap pembelajaran leadership, melainkan Anda harus menyadari dan merenunginya. Ya, bukan kejadian-kejadiannya ternyata, ya, tetapi adalah bagaimana Anda merenunginya. Untuk dapat mengambil pelajaran dari crucible moment tersebut, Anda perlu mengambil jeda secara berkala untuk kemudian menyadari dan merefleksikan ke diri Anda. Momen seperti apa yang sedang terjadi? Anda perlu bertanya, sering ngobrol dengan diri sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Pembelajaran apa yang bisa saya dapatkan dari kejadian ini? Perubahan apa yang bisa saya buat untuk mencapai hasil yang saya inginkan? Hal berbeda apa yang bisa saya lakukan? Nah, untuk lebih mudahnya, Warren Bennis ini merumuskan sebuah prisma yang membantu kita memahaminya secara lebih sistematis. Prisma ini terdiri dari 3 elemen, yaitu goals, others, dan yourself. Saya akan coba membahas satu persatu. Yang pertama dimulai dari memperjelas, memprioritaskan goals Anda. Goals yang Anda buat haruslah dapat menggerakkan, inovatif, serta membawa peningkatan. Dan goals yang Anda miliki bisa jadi lebih dari satu. Yang perlu Anda lakukan ialah memprioritaskan mana yang perlu Anda capai, ya, terlebih dahulu. Pun, goal ini perlu dikaitkan dengan strategi serta tujuan diri Anda sendiri, tim Anda, dan tentu juga perusahaan Anda di mana Anda bekerja. Nah, sekarang boleh tahu apa saja goal Anda saat ini? Sudah selaraskah dengan goal tim dan perusahaan Anda? Apakah goal Anda sudah menggerakkan Anda dan anggota tim? Apakah sudah mendorong anggota tim untuk semakin inovatif? Dan juga menjadikan orang lain meningkat, naik kelasnya? Atau stagnan? Nah, yang kedua, memperdalam pemahaman Anda terhadap orang lain yang terlibat di dalam tim Anda. Jadi tidak hanya goals, Anda juga perlu memahami orang-orang yang berada di tim Anda. Sebagai seorang pemimpin, Anda bukan lagi kontributor satu-satunya dalam tim untuk dapat mencapai goals tadi. Anda perlu melakukannya bersama dengan orang lain. Ingat ya, Anda pemimpin, jadi pastikan Anda melibatkan orang lain untuk meraih tujuan Anda. Bukan Anda sendiri yang melakukan. Kalau Anda sendiri yang melakukan namanya bukan pemimpin. Langkah pertama yang perlu dilakukan ialah memastikan setiap orang memiliki goals dan values yang seirama. Peran Anda sebagai pemimpin adalah menghubungkan tujuan-tujuan yang bisa jadi memiliki arah yang berbeda-beda, kemudian Anda seiramakan, Anda selaraskan. Jika goals yang Anda buat tidak sejalan dengan kepentingan tim, maka tim akan sangat sulit bagi Anda menggerakkannya. Kita perlu mendorong anggota tim agar tidak lagi mengatakan, "What's in it for me?" melainkan "What's in it for us?" Ya, untuk bersama, bukan hanya untuk diri kita. Yang ketiga, mempertajam pengetahuan dan awareness terhadap diri Anda sendiri. Jadi setelah tahu goal, tahu tim Anda, jangan lupa juga sebagai seorang pemimpin Anda perlu tahu diri Anda sendiri.
Anda sadar betul bagaimana cara Anda terlibat dan mengelola hubungan dengan anggota tim serta stakeholder Anda. Anda perlu mengajukan beberapa pertanyaan. Apa kelebihan diri saya? Saya ingin jadi pemimpin seperti apa? Apa yang dibutuhkan tim serta stakeholder dari saya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu Anda mendapatkan gambaran terhadap diri Anda. Anda pun perlu mendapatkan feedback dan review 360 derajat. Apa maknanya? Anda perlu dapat feedback review dari atasan Anda, dari teman selevel, orang-orang yang kita pimpin, dan mitra kerja Anda. Dengan demikian, Anda bisa mendapatkan gambaran komprehensif mengenai siapa diri Anda. Jadi, walaupun ada faktor genetik yang mempengaruhi kemampuan leadership seseorang, namun kesempatan Anda dan juga kesempatan saya untuk bisa mempelajarinya jauh lebih besar. Semua bergantung pada willingness atau kemauan Anda untuk menentukan seberapa dalam Anda ingin menguasainya. Dengan kata lain, otot leadership kita bisa dilatih dengan menghadirkan apa? Menghadirkan tantangan sehingga menjadi pengalaman hidup yang memberikan banyak pelajaran kepada kita. Ya, leadership bukanlah keturunan, melainkan produk dari pengetahuan, keunikan, karakteristik, dan cerita perjalanan hidup seseorang. Jadi, meski kita bukan anak raja, bukan pula anak presiden, atau anak pemimpin hebat, kita masih bisa menjadi pemimpin besar, pemimpin yang benar-benar memimpin. Mau kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.